Ya, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri undangan dari guru kita sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bu Suwaibah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu di SMP PT Nurul Islam Banda Aceh. Serta salawat beserta salam kita hadiahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fahrul Rizal SPD PPD yang sudah memenuhi undangan kami calon guru penggerak angkatan 9 dengan memenuhi undangan mengikuti diseminasi budaya positif. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru sekalian dan sejawat yang sudah juga bersedia meluangkan waktu mengikuti seminar atau sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun agenda kita hari ini adalah kata sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Fahrul Rizal SPD. Kemudian langsung sosialisasi diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Suwaibah MPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fahrul Rizal SPD MPD untuk membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Fahrul Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pada pagi yang mulia ini kita bertemu dalam rangka mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan salah satu calon guru penggerak kita, Ibu Suwaibah MAG. Semoga kita bisa mengikutinya sampai dengan selesai. Berikutnya salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, Bu Suwaibah selaku calon guru penggerak dari SMP Nurul Islam Aceh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan semangat baru ya dalam menjalankan bagaimana budaya positif di sekolah. Kita mengetahui bersama budaya positif ini mungkin sudah mulai kita laksanakan, hanya saja perlu penguatan dan perlu penambahan serta perlu kerjasama dan kita bersama. Sehingga harapannya dengan adanya seminasi hari ini ada lahir butir-butir kesepakatan dan semangat kita dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah, dan tentu pada gilirannya menjadikan dan memperhatikan anak-anak kita lebih besar lagi dan berpusat kepada peserta didik. Dan terakhir, pada sambutan yang singkat ini kami juga menyampaikan bahwasannya menjadi dan menerapkan budaya positif ini adalah sebuah kewajiban kita bersama terhadap anak-anak kita, sehingga kemerdekaan dan hak-hak anak kita tetap kita berikan sesuai dengan kodratnya, dan kita pun tidak meninggalkan kodrat kita sebagai guru. Sehingga terakhir harapan kita bersama ini dapat memajukan pendidikan di sekolah kita dan memajukan pendidikan di Banda Aceh dan pada akhirnya memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian dengan mengucapkan bismillah.
Alamin kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri Nusa Banda Aceh Selasa 24 Oktober 2023 resmi dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Waru Rizal, kepala sekolah kita yang sudah membuka agenda kegiatan ini, yang sudah memberikan saran dan motivasi juga terkait budaya positif yang memang harus kita jalani dan juga merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan cuma tanggung jawab calon guru penggerak, tetapi budaya positif ini adalah tanggung jawab kita selaku pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada agenda inti kita, yaitu penyampaian materi terkait budaya positif ya yang akan disampaikan oleh Ibu Suwaibah, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Suwaibah MPD, MAD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Lebih semangat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semangatnya yang luar biasa. Hari ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di guru penggerak, yaitu mengenai modul 1.4 ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini dulu memperkenalkan ini fasilitator kami, Ibu Sumarni ya. Jadi beliau sebagai fasilitator yang super expert ya. Beliau ini menjadi duta literasi Aceh baru saja dipanggil sedikit di Jakarta Pusat. Jadi subhanallah semangatnya begitu luar biasa. So ada Ibu Evisi. Ibu Evisi ini menjadi sebagai pengajar praktik yang subhanallah juga beliau salah satu menjadi pengajar praktik ya, pembantik. Setelah itu Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu mengenai ini biar kita nyambung semuanya. Jadi kenapa kita disuruh buat budaya positif ya? Karena pada dasarnya memang kita sudah melakukan budaya positif. Namun di guru penggerak disuruh kuatkan lagi bahwa budaya positif ini harus tersampaikan. Kenapa? Karena berdasarkan dengan filosofi Gajah Nusantara bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapai tujuan pendidikan nasional. Kita harus garis bawahi bahwa kurikulum kita sekarang sudah merdeka dan kita harus berpadu dengan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi Gajah Nusantara, pendidik yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuhnya hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi bahwa kurikulum kita semua itu yang alhamdulillah di bagian cerah ini juga dihadiri oleh kepala sekolah yang begitu luar biasa memberi motivasi semangat kepada kami guru penggerak. Saya sendiri ya semangat ya, karena beliau begitu memberi dukungan ya kepada kami, kepada saya sendiri sebagai calon penggerak, bahwa visi sekolah kita sudah sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang. Tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Sebelum saya melanjutkan materi kita, izinkan juga saya menyamakan persepsi kita sebagai guru. Ya, jadi 3 filosofi pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, inkarso sutulodo, artinya itu bahwa guru
pemimpin, ya, memberi suri teladan kepada anaknya. Yang kedua, Imapio Bangkarso, guru itu jika dia berada di tengah harus memberikan semangat kepada anak didiknya. Sedangkan yang ketiga, Tut Nuri Handayani, guru itu dia kalau berada di belakang dia harus bisa memberikan dorongan kepada muridnya. Biar kita samakan dulu persepsi siapa itu guru. Ini menurut baca Kalantara. Dan juga pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur. Petani itu sebagai guru, ya. Di lahan itu sekolah. Setiap bibit yang ditanam itu adalah siswa, ditanam dan dirawat secara berbeda. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa guru itu adalah ibaratkan sebagai petani. Kita semua di sini petani. Itu menurut belajar Kalantara. Oke, sedikit kurang ya Pak. Ini gimana? Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke modul yang akan kita sampaikan hari ini ya, bahwa membangun budaya positif. Bapak Ibu semua, dalam membangun budaya positif kita harus melihat dulu
Dalam posisi manajer ini yang dibutuhkan sama siswa kita yang sekarang atau yang bermasalah ya. Jadi jika guru dapat menata posisi manajer ini, maka akan memudahkan dalam penyelesaian masalah. Ya. Nanti akan ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Di sini ada tabel posisi kontur restitusi ya. Setelah itu kita lanjut ke ya, ini Bapak Ibu yang kita dalami ya. Ini harus kita dalami. Restitusi sebagai sebuah cara menyampaikan disiplin positif kepada siswa. Di sini restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan berkarakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulih dirinya ketika berbuat kesalahan. Ya, intinya ini ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini segitiganya. Jadi dalam ini Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita dalami. Sisi menstabilkan. Ada 3 komponen segitiga restitusi. Yang pertama, sisi menstabilkan masalah. Jika anak-anak kita berbuat masalah, kita stabilkan dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya kita kaitkan tanyakan sama anak kita. Tidak ada manusia yang sempurna, nah, seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Jadi kita di sini menstabilkan masalah, mencari solusi, tapi bukan untuk mencari kesalahan dia, tapi memperbaiki dari kesalahan yang sudah dia buat. Setelah itu kita memvalidasi. Ini contoh pertanyaannya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya nak, misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh bertahan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalnya dia marah karena mamanya nyuntek. Dia marah, wajar dia marah. Tapi selain marah ini apa yang dia tumbuhkan di sikap baru dia itu, ya? Setelah itu sisi menanyakan keyakinan. Ini yang perlu. Ini kembali yang saya bilang tadi ke keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau warga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Ini kembali ke keyakinan kelas ya. Di kelas kita tadi kan sudah sepakati menghormati, sopan santun, ya, aktif dalam belajar. Jadi semua kita nanti dalam menyelesaikan masalah kembali kepada keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu ke video. Iya, Bapak Ibu ini sudah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan mengenai segitiga restitusi. Kita sekarang sudah masuk waktu diskusi. Nah, ini ada berapa? Mungkin bisa tulis di mengenai pertanyaan biar kita lebih jelas. Nah, Ibu kita sekarang sudah masuk ke sesi diskusi. Silakan ditanyakan Bapak Ibu ketika boleh. Ini ada Pak Iwanda boleh dikasih? Boleh, apa? Ya, biar lebih jelas diskusi kita. Jadi kita ada yang namanya tanya jawab. Terima kasih kesempatannya. Baik. Ibu sudah menjelaskan tentang ada penerapan tentang posisi manajer ya. Iya, benar. Ibu bisa menjelaskan sedikit contohnya, ya, contoh untuk penerapan posisi manajer. Iya, bagus. Baik, terima kasih kepada Mira yang sudah bertanya tentang penerapan posisi manajer ya. Mungkin tadi ada beberapa posisi yang sudah kita pelajari ya. Ada
manajer pada diri dia, bukan posisi pembuat, penghukum, pembuat bersalah. Teman boleh, namun teman itu nanti ada kalanya di saat siswa itu tergantung kepada gurunya, nih ya. Dalam ini teman boleh, tapi takutnya dia tergantungan, ya. Justru ada posisi pemantau boleh ini, ya. Namun alangkah baiknya sebagai manajer, karena dengan manajer ini siswa akan merasakan bertanggung jawab dan dapat menjadi mandiri, ya. Biar lebih jelas Bapak Ibu, ada videonya, kita nonton sama-sama ya, ya. Bapak Ibu lebih memahami. Kita akan putar videonya mengenai ini biar lebih jelas. Bapak Ibu silakan melihat posisi contoh daripada posisi kontrol, ya. Oh, Ibu kenapa? Di sini nanti akan dibahas dari awal. Ada hukum, ada kontrol. Mana kamera, Pak? Dibagikan ya, Pak? Kembali membaca revisi lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita dulu dari sini. Di PPT-nya kita keluar dulu. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat contoh penerapan dari posisi tadi ya, ada posisi kontrol, ada posisi manajer, ya.
yang terlambat. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu Baik Bapak Ibu, ini tadi posisi penghukum. Guru itu sebagai penghukum, dia langsung mengeluarkan menjasana itu dengan kata-kata yang verbal ya, dengan kata-kata pemalas. Ini tidak dibolehkan kita seperti itu. Baik, kita lanjut. Setelah itu dan Bapak guru hebat. Ya Tuhan, Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. ya. Posisi Baik, Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu posisi apa ya? Posisi membuat rasa bersalah ya. Posisi membuat rasa bersalah. Nah. Kita lanjut. akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lanjut ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam Ini posisi posisi sebagai teman Bapak Ibu. Jadi Ibu tadi menganggap dia itu lebih kepada teman ya. Dalam pembicaraan itu lebih kepada temannya. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, Bapak Ibu perlu kita ingatkan kalau anak-anak ada di posisi teman ini, itu anak-anak membuat tidak mandiri dan anak-anak itu akan berlaku baik kepada orang yang tertentu seperti itu tadi. Dia enak dengan ibu A karena posisinya sebagai teman. Dia nggak enak dengan guru B misal. Jadi anak-anak di situ ada pilihannya. Nah, lanjut posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya. Ini sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kita lanjut dan terakhir yang ditanya sama Bu Mira tadi tentang posisi manajer ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu posisi yang tepat sebagai mitra guru
membuat siswa itu sadar akan kesalahannya dan mau bertanggung jawab dan mau untuk mandiri. Mungkin demikian Bapak Ibu diskusi kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi sudah posisi kontrol. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai materi di hari ini? Ya, mungkin perlu saya nambahkan juga tentang contoh penerapan. Ya, silakan ditanya Bapak Ibu, ada pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin ditanyakan. Baik, Ya, silakan ya, terima. yang ingin ditanyakan contoh potensi kontrol mutu. Iya, mungkin tadi sudah kita jelaskan kontrol dan hukum, ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat posisi kontrol dan hukum. Mungkin Ibu karena telah masuk ya, tadi sudah masuk ke komando. Di sini saya ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang posisi penerapan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Aku ya butuh buat liburan. Hah, Agoda. Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Bentar ya. Oke. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Aku dikatain COVID. Ini Bapak Ibu contoh penerapan dari segitiga restitusi ya, lebih jelas. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Ini di posisi manajer ya Bapak Ibu. Guru Pak, kesel banget. Masa aku dikatain COVID, nah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Baru Ibu, baik, tadi saya sudah jelaskan mengenai posisi manajer ini. Jadi posisi kita yang paling disenangi sama siswa atau yang paling harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah terhadap siswa itu, gunakanlah posisi manajer ya. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini puncak acara kita karena berhubung materi yang saya sampaikan sudah habis dan tidak lagi yang bertanya. Maka intinya Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu maka kembalilah menggunakan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah kepada siswa ya. Bapak Ibu, mungkin sebagai refleksi ya, apa yang Bapak Ibu terima hari ini, boleh satu orang mewakili menyampaikan saya hari ini sudah mendapatkan ilmu tentang ini. Bisa Bapak Ibu, saya meminta Bu Aisyah, Bu Mira, sedikit saja Bu Mira mungkin bisa sebagai refleksi. Pakai aja perasaan bahwa ada sedikit. Bisa, Bu Mira bisa. Oh bagus. Bukan mungkin dari sama ngomongnya. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan. Salah satunya cara mengontrol amarah kita tadi. Ya, kemudian ada juga banyak hal-hal yang ternyata ketika kita menjadikan teman siswa itu sebagai teman, ternyata itu ada efek yang tidak baik juga untuk siswanya. Itu Bu kira-kira. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan hari ini. Salah satunya bagaimana caranya untuk bisa menjadi manajer ya, seperti manajer tadi ya. Baik, mungkin hanya itu saja. Mungkin ada kawan-kawan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Miftah yang telah memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini mengenai sosialisasi budaya positif di sekolah. Ya, beliau mengatakan bahwa banyak ilmu baru yang didapatkan, salah satunya mengenai posisi kontrol. Baik Bapak Ibu,